Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang elektrolisis, khususnya bagaimana caranya menyelesaikan reaksi pada sel elektrolisis. Kita akan membahas tentang elektrolisis. Untuk lebih mempermudah memahami elektrolisis, Bu Sandra akan langsung menjelaskan contoh soal. Tuliskan reaksi elektrolisis berikut. Soalnya yang diminta adalah elektrolisis larutan NaCl. Perhatikan, ini ada kata larutan. Karena tidak semua yang dielektrolisis berupa larutan. Kadang bisa berupa leburan atau bisa berupa lelehan. Apa perbedaannya? Kalau larutan berarti di sini air mempengaruhi. Karena larutan itu kan suatu zat kamu masukkan dalam air. Sedangkan untuk leburan dan lelehan itu tidak dipengaruhi oleh air. Sekarang NaCl, kalau kita uraikan, ini akan menjadi Na plus dan Cl min. Siapa di katoda? Di katoda kan yang bermuatan positif, berarti di katoda ada ion Na plus. Sedangkan Cl min ada di anoda. Yang ketiga, elektroda yang digunakan. Di sini yang digunakan adalah grafit atau karbon. Nah, elektroda ini juga berbagai jenis. Ada yang inert, ada yang tak inert. Siapa yang inert? Yang inert itu ada C, PT, dan AU. Yang dimaksud dengan elektroda inert, elektroda yang tidak ikut dalam reaksi. Sehingga nanti kalau elektrodanya inert, maka anoda lah yang akan bereaksi. Tapi kalau elektrodanya tak inert, di anoda nanti yang bereaksi bukan ini, tapi langsung elektrodanya. Lanjut ya, kita lihat soal ini. Ada apa? Reaksi apa yang terjadi di katoda? Sekarang reaksi yang terjadi di katode. Tadi setelah kita pisahkan, Na plus ada di katode. Ingat, Na ini golongan 1A. Berarti dia logam aktif. Logam aktif itu ada golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Kalau elektrolisis itu larutan, yang dielektrolisis itu larutan, maka logam-logam aktif 1A, 2A, Al, dan Mn itu akan susah bereaksi di katoda. Lebih mudah mereduksi air daripada logamnya. Jadi nanti kalau dia itu larutan NaCl, Na yang ada di katode, maka yang mudah bereaksi di katode adalah airnya. Dengan reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Reaksi ini baku, tinggal dihafalkan saja. Seandainya dia bukan 1A, 2A, Al atau Mn, ya logam tersebutlah yang akan bereaksi di katoda. Sekarang anoda. Tadi anoda dipengaruhi oleh elektrodanya dulu ya. Elektrodanya kebetulan sudah inert, karbon. Berarti dia tidak bereaksi di anoda. Yang bereaksi adalah ion ini, Cl-. Maka langsung kita reaksikan. Cl- akan menjadi Cl2. Menyamakan ya. Ini kasih koefisien 2. Berarti ini 2 min, maka dikasih 2 elektron. Karena elektron yang diikat dan dilepas sudah sama, maka hasil reaksi redoksnya 2H2O ditambah 2Cl- menjadi 2OH- ditambah H2 dan Cl2. Contoh yang kedua, elektrolisis lelehan. Saya masih mengambil senyawa NaCl. Kalau yang tadi itu larutan, sekarang lelehan. Apa bedanya? Kalau lelehan berarti kita tidak menambahkan air. Elektrodanya sama. Saya pakai grafit. Grafit itu sama dengan karbon ya. Berarti elektrodanya elektroda inert. Nah, sama kayak tadi berarti kalau diuraikan dia menjadi Na plus dan Cl-. Yang ion positif ada di katode, yang ion negatif ada di anoda. Reaksi apa yang terjadi di katode? Karena
yang di elektrolisis itu lelehannya tidak ada air yang berpengaruh dalam elektrolisis ini, maka langsung Na plus bisa langsung bereaksi di katode menjadi Na. Sudah sama jumlah atomnya, tinggal muatannya yang tidak sama. Ini muatannya 1 plus, berarti di sini harus tambah 1 elektron. Dia harus mengangkat 1 elektron biar muatannya jadi netral, sama seperti yang ruas kanan. Sekarang di anode. Di anode tadi dipengaruhi oleh elektroda. Kita masih memakai elektroda yang inert. Inert itu berarti elektrodanya tidak mempengaruhi reaksi di anode. Sehingga kita bisa langsung mengambil ion Cl- yang akan bereaksi di anode. Cl- menjadi Cl2. Disamakan dulu elektronnya, jumlah atomnya. Berarti ini 2. Berarti sekarang muatan sebelah kiri 2-, maka tambahkan elektron sebelah kanan juga 2. Ingat, dalam reaksi redoks, jumlah elektron yang diikat dan yang dilepas harus sama. Kalau di sini diikat 2, berarti yang dilepas 2, berarti yang diikat juga harus 2. Maka semua harus, yang atas kalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Sehingga reaksi totalnya 2Na plus ditambah 2 Cl- menjadi 2Na ditambah Cl2. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Elektrolisis larutan MgCl2 dengan elektroda Fe. Oh ya, sebelumnya semoga nggak ada yang bingung dengan istilah elektroda dan elektroda itu sama aja ya. Katoda, katode, anoda, anode itu sama saja. Yang pertama harus diperhatikan ini, ternyata dia berupa larutan. MgCl2 kalau diuraikan berarti menjadi Mg2 plus dan Cl-. Nah, yang istimewa pada soal ini elektrodanya bukan elektroda inert. Ingat, elektroda inert yang tidak bereaksi di anoda itu adalah PT, Au, dan karbon. Karbon nama lainnya grafit. Jadi Fe ini bukan elektroda inert. Apa dampaknya? Nanti akan kita lihat. Nanti di anoda yang bereaksi adalah elektrodanya. Di sini yang muatan positif nanti dia akan kita reaksikan di katode, sedangkan yang negatif anion dia bereaksi di anoda. Reaksi yang terjadi di katode adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- plus H2. Kenapa bukan Mg2 plus yang di katode? Ingat, elektrosisnya larutan. Mg2 plus golongan 2A. Berarti dia adalah logam aktif. Siapa aja logam aktif? Golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Kalau yang di elektrolisis larutan, maka logam-logam aktif ini tidak akan sukar bereaksi di katode. Lebih mudah mereduksi air. Dan reaksinya seperti ini. Sekarang di anode. Harusnya di anode kan Cl-. Tapi karena elektrodanya itu tidak inert, Fe, maka yang terjadi di anoda adalah Fe menjadi Fe2+. Kenapa tambah 2 elektron? Biar muatannya itu sama ya. Ruas kiri kan muatannya netral 0. Maka kalau ini plus 2 tambah 2 elektron biar sama-sama netral juga. Cl-nya tidak digunakan karena elektrodanya tidak inert. Elektrodanya tidak inert ya, bereaksi di anoda. Elektron yang diikat dan dilepas sudah sama sehingga hasil totalnya 2H2O ditambah Fe menghasilkan 2OH- ditambah H2 plus Fe2+. Demikian penjelasan tentang reaksi elektrolisis. Semoga dari penjelasan tadi kalian sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan elektrolisis. Selamat mencoba dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.